Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap teman-teman mata kuliah hadis misoginis, yakni hadis gender, dan segenap teman-teman yang melihat di channel Cah Menoro ini. Hari ini mohon maaf saya terlambat mengirimkan video karena beberapa kendala teknis. Pada kesempatan pembahasan tentang hadis misoginis dan pemaknaan kemarin dari pemakalah, yakni Mas Romadhoni dan juga Mas Lutfi sudah memberikan beberapa penjelasan tentang hadis misoginis dari segi lughawi atau dari segi etimologi. Kalau dalam teori ilmu mantek dalam kitab Sulamun Awraq diterangkan, idraku mufradin tasawwurun ulim adarku nisbatin bi tasdiqin musim. Jadi kita memahami sesuatu dengan perkata, idraku mufradin tasawwurun ulim, itu dinamakan tasawwur. Kita paham apa itu misoginis. Misoginis kemarin dituliskan dalam makalah yang diambil dalam kamus Webster New World Dictionary edisi 84, yakni perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Tapi secara etimologi lagi, misogynist dalam kamus bahasa Inggris disebut dengan artinya yakni Indonesia ialah kebencian terhadap wanita. Kalau kita lihat hadis misoginis ini, kita perlu mandang dengan berbagai literatur. Kalau kita belajar tentang hadis misoginis ini, mungkin sebagian orang melihat bahwa hadis tersebut ialah hadis yang seakan menyudutkan perempuan, memarjinalkan perempuan. Tetapi kita tetap tahu bahwa perempuan itu ya imadul bilad, insolahat solahal bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Perempuan ialah pilar sebuah negara. Jika perempuan itu baik, maka baiklah negara itu. Akan tapi jika perempuan itu jelek, maka jeleklah negara itu. Itu suatu pertanda dalam makalah tadi bahwa peran perempuan begitu penting. Di sini setidaknya kalau kita amati dalam sehari-hari, kebanyakan mayoritas laki-laki yang sukses, orang sukses minimal ada dua hal, ada dua perempuan yang di belakangnya. Yang pertama ialah istri yang setia mendampingi dan mendukungnya. Yang kedua ialah ibu yang selalu mendoakannya. Ini entah disadari atau tidak, seperti kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo, beliau ketika dua pemilihan, ibunya masih hidup. Banyak sekali para tokoh kiai yang mendukung pihak lain. Tapi ibu dari Pak Jokowi sangat mendukung beliau dan selalu motivasi beliau. Sehingga secara kita lihat dari segi nilai yang lain, dua perempuan yakni doa ibu kepada anaknya itu sangat mustajab. Bahkan ada seorang wali pun, jika seandainya perempuan ibunya setia mendoakan, itu bisa lebih makbul, lebih mustajab dari doa ibu, karena ibu yang melahirkan anaknya. Itu sebagai peringatan buat kita, termasuk buat saya sendiri, bahwa kita harus tetap berbakti dan selalu berusaha untuk bakti pada orang tua, terutama ibu. Siapa yang harus dihormati pertama kali? Ummi. Siapa yang harus pertama kali dihormati? Ummi. Siapa yang pertama kali dihormati? Baru abi. Dalam sebuah literatur hadis tersebut demikian. Jadi jika kita lihat pada dasarnya, Nabi itu sangat memuliakan perempuan. Sangat-sangat memuliakan perempuan. Perempuan yang dulu ketika zaman Nabi ialah posisinya sebagai barang warisan. Sehingga ada perempuan yang sudah menikah, lalu setelah itu perempuan tersebut suaminya meninggal, maka itu boleh diwaris. Na'udzubillah. Perempuan sedemikian zinanya. Perempuan lahir jika kecil, maka dibunuh karena takut dengan aib perempuan itu tersendiri. Perempuan jadi posisinya sangat lemah. Ya tawaru min qawmi min su'ma bisyarabi ayumsikuhu ala hunin amidusu fit turab halasa amayahkumun. Orang-orang Quraisy pada saat itu, bahkan Sayyidina Umar pun ketika mengetahui bahwa anaknya ialah perempuan,
Setelah beberapa waktu ditutupi oleh istrinya, maka beliau pun membunuh. Padahal beliau ya seorang yang terkenal Al-Faruq. Itu sebelum beliau masuk Islam. Dan itu merupakan tradisi di Arab. Dan jika kita melihat sudut pandang tokoh, dituliskan kemarin ada beberapa tokoh yang terkenal seperti Fatimah Mernissi dari Maroko, Nawal El-Sadawi, Asyar El-Engineer, dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh dari luar negeri yang punya pandangan tentang perempuan, dan pandangan tersebut merupakan pandangan baru yang diambil dari para ulama-ulama salaf. Jadi para pembaharu itu biasanya tetap mengambil referensi dari luar, lalu ada pengembangan dari keilmuan tersebut. Lalu selanjutnya pemaknaan. Makna hadis misoginis, teman-teman mungkin kemarin sudah membaca, yakni dari catatan Dr. Riza yang sudah dikemukakan oleh pemakalah, ada 7 hal dalam kitab Sahih Bukhari yang mana merupakan itu ialah yang diklasifikasikan hadis misoginis. Yakni di bab nikah ada idza batatul mar'ah, yakni bagi istri yang menolak berhubungan bersetubuh. Lalu nikah, yakni bab lagi tentang larangan bagi istri tanpa izin suaminya untuk keluar. Lalu yang ketiga yakni perempuan seperti terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Keempat ialah penciptaan perempuan. Kelima ialah mayoritas penghuni neraka ialah perempuan. Yang keenam ialah sama, ini mayoritas penghuni neraka ialah perempuan. Dan ketujuh ialah perempuan salah satu pembawa sial. Ini salah satu hal yang pernah kami dapati ketika kami bertemu dengan salah satu ulama besar di Kudus. Jadi pernah ini saya menyampaikan yang nggak ada di makalah. Dalam pemaknaan ini kita mungkin perlu belajar tidak dengan satu buku, perlu belajar tidak dengan satu guru, tapi kita perlu belajar dengan beberapa guru atau beberapa literatur kitab dan kiai dan ulama. Karena apa? Karena sudut pandang itu selalu berbeda. Kadang satu ulama dengan ulama lain meskipun satu kota, satu aliran, yakni satu aswaja, tapi beda pemikiran. Saya pernah menemukan 2 orang ulama besar di Kudus itu menanggapi tentang hadis idza batatul mar'ah. Jika ada perempuan diajak berhubungan oleh suaminya lalu menolak, itu salah satu ulama. Ini kedua ulama tersebut sama-sama alumni dari Sarang. Sama-sama ulama dari Sarang. Saya cerita tapi menyebut pondoknya entah Al-Anwar atau Mus atau Mis, teman-teman mungkin paham sendiri, di sana banyak komplek pondok. Ulama satu menyatakan bahwa hadis ini terkesan misoginis karena perempuan itu sudah capek, dia ada sekarang perempuan karir, pulang kok dia ternyata diajak berhubungan gak mau, maka malaikat akan melaknatnya. Itu hadis yang pertama. Jadi ulama tersebut menangkap hadis tersebut cenderung pemaknaannya dengan misoginis. Perempuan zaman sekarang itu sudah capek karena sebagian perempuan karir. Ada yang sekarang batil di jarum, ada yang kerja sekarang di kantoran, ada yang guru dan sebagainya. Perempuan sekarang banyak yang berkarir karena mungkin melihat kebutuhan suaminya, hasil dari suaminya kurang, maka dia ikut bekerja. Tapi pemaknaan tersebut menyatakan bahwa jika perempuan tidak mau, maka nggak apa-apa karena dia sudah capek, kita harus makluminya. Itu salah satu ulama demikian. Sehingga hadis tersebut perlu dikaji ulang. Tapi ulama yang satu sama-sama alumni dari Sarang menyatakan hadis itu tetap benar. Tetap benar bagaimana? Karena laki-laki itu jika dia sudah ingin kok ternyata tidak dilayani oleh perempuan, maka bahayanya ialah lelaki karena contoh perempuan mau diajak berhubungan, maaf mas saya capek, dan itu berlanjut 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 bulan nggak dikasih jatah istilahnya, maka laki tersebut ya Allah kok kayak ini, dan kebetulan di jalan ada godaan wanita lain. Kita tahu sekarang ada di HP itu, di online banyak sekali godaan perempuan yang menawarkan dirinya, dikasih nomor HP-nya, alamatnya, tempatnya, hotelnya, kamar, sudah banyak sekali. Kita bisa menemukan di HP kita. Itulah laki-laki tersebut kebetulan imannya kurang kuat, kebetulan sedang keluar, ada kesempatan perempuan yang menawari dirinya. Dan ternyata laki-laki tersebut tidak kuat karena di rumah nggak dapat fasilitas dari perempuan istrinya, karena dia sudah sangat pengen sekali, akhirnya dia berhubunganlah dengan orang lain. Itu karena siapa? Karena perempuan. Sehingga kiai yang
kedua ini sangat mendukung hadis ini dan tidak menyatakan hadis ini misoginis karena ini sangat-sangat fakta. Banyak laki-laki terkadang selingkuh karena apa? Karena perempuan terlalu capek bekerja sehingga tidak memberikan kesempatan suaminya untuk melampiaskan hawa nafsunya, akhirnya laki-laki tersebut melakukan zina. Jika melakukan zina bagaimana? Maka keturunannya akan melakukan zina juga. Jadi itu sangat bahaya sekali. Sehingga hadis ini memang benar-benar diterapkan oleh kiai yang kedua karena hadis ini sangat berefek sekali. Terlebih bagi para karir di kota-kota besar. Itu ada yang beberapa waktu nggak ngumpul sama suaminya, akhirnya laki-lakinya selingkuh. Perempuannya juga sama. Aku kok di rumah kok suamiku agak bosen karena suaminya merasa bosen juga, istrinya terus bekerja, akhirnya istrinya selingkuh juga. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian tambahan dari kami. Orang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.